Yesus, kemuliaan berkati hidupku, segala pujian, selamaku hidup, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Bila yang ku renungkan setiap waktu, segalanya Allah yang layak disembah, yang telah Indonesia sujud padamu. Allah yang layak disembah. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Bapak Ibu, kebetulan bagi kita untuk banyak sembahyang, artinya ya memang kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam sejarah kita, kehidupan kita. Makanya nggak ada pilihan lain. Oh, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita sembahyang, kita ibadah, udah pasti. Lewat apa? Ya lewat pujian dan penyembahan kita. Amin. Sebab Dia Tuhan senang untuk dipuji dan disembah. Dalam Mazmur 84 ayat yang ketiga, Daud mengingatkan
kita semua hari ini untuk terus datang kepada Tuhan dan jiwa yang hancur karena merindukan pelataran-pelataran. Dikatakan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang hidup. Saudara percaya? Hari ini kita sama-sama tahu kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang berkuasa, Dia hidup. Dan sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Dan bulan ini pun kita akan kembali mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Gak merasa saudara, tetapi biarlah kasih ini terus melekat dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada waktu momen Jumat Agung, Paskah, kita ingat kematiannya, kita ingat akan kasihnya. Tetapi setiap waktu, setiap saat kita selalu ingat akan kasih Tuhan. Kalau kita selalu ingat, maka gak ada pilihan lain. Kita akan menyukai firman Tuhan, kita akan menyukai hadirat Tuhan, kita akan menyukai semua persekutuan ibadah dengan Tuhan. Amin. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Sampai pun Dia tetap tolong kita semua. Amin. Karena Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita, makanya kita tidak punya alasan untuk ragu sama Tuhan. Tetapi sikap hati kita ini sangat menentukan gairah kita seperti apa. Makanya kan ibarat dalam api itu nggak boleh sampai padam, harus. Waktu pas MC gabungan terakhir ya, Bapak Khotbah ya, dan Bapak Ibu Saudara, kita semua hadapi, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara itu, bahkan Stefanus saudara, sampai dia mati dirajam, tetap dia berkata, aku sayang Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara. Makanya kita bilang sama Tuhan, saya segenap jiwa gitu ya. Hujan lebat aja nggak gereja. Dengan alasan kalau sekarang ini masuk di akal, make sense itu online Pak. Online Pak, aduh. Saudara, makanya ya, kalau kita ingat dulu makanya saya termasuk salah satu produk lapor di gereja ini seperti itu. Aku ingat kita diri sih. Karena kalau flashback dulu, kita bukanlah siapa-siapa. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Ya, lewat Bapak Gembala kita di sini yang memberikan kesempatan, memberikan tuntunan, hal-hal yang dulu kita rasa-rasanya tidak mampu mencapai alam ini. Sekarang kita terima. Itu harus diingat. Tuhan pakai gembala kita. Amin. Dan Tuhan sumbernya. Makanya kalau kita bilang sayang Tuhan dengan segenap jiwa, tetapi masih hitung-hitungan, masih ya bohongnya tipis-tipis lah gitu ya, ingat ya. Apalagi di zaman now, Bapak Ibu Saudara, dinding ini bertelinga semua. Betul? Ada CCTV di mana-mana. Terlebih saudara, makanya ayo, tak cukup kita hanya duduk manis di gereja dengan semangat gitu ya. Karena apa? Hidup orang percaya nggak hanya 2 jam di hari Minggu, tapi 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari. Kita harus bergantung sama Tuhan. Semua kita tahu firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, tapi seringkali kita anggap sepele. Kita hanya baca Alkitab, ya hanya seperlunya aja, ayat yang kita suka-suka aja. Dan keseluruhan Alkitab itu. Dan antara para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika kau ke kiri, aku ke kanan. Jika kau ke kanan, maka aku ke kiri. Waduh, ketika saya menemukan ayat ini mantap kali ya bro. Memang humble betul ya. Saudara, nggak ada ruginya kalau kita mengalah. Amin. Ya, kemarin saya di salah satu persekutuan kita kesaksian. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Semua itu berat, sebetulnya itu orang yang sakit hati. Terus ajar kami untuk hidup di dalam kasih. Kasih yang sempurna itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku.
Kasih pasti membahagiakan. Kasih pasti